Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Izinkanlah di sini saya akan memaparkan materi perihal sejarah internet. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya, Siftian Abdullah Zidan Arzaki, kelas Sistem Informasi 2021B, dengan NIM 21051 214046. Terkait dengan materi sejarah internet, nantinya ada 4 poin materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah definisi internet, yang kedua adalah manfaat internet, ketiga sejarah internet di dunia, dan yang keempat adalah sejarah internet di Indonesia. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, atau poin yang pertama, yaitu definisi internet. Untuk kali ini, menurut para ahli, definisi dari internet adalah menurut Suwono, pengertian internet adalah sebuah kumpulan jaringan yang memiliki skala secara global, di mana tidak seorang pun dapat bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Kemudian menurut ahli dari Berners-Lee, pengertian internet adalah suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Dan menurut O'Brien, definisi internet adalah sebuah jaringan komputer yang berkembang pesat dan bermanfaat bagi berbagai macam kepentingan yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga dari pengertian-pengertian oleh para ahli terkait dengan definisi internet, dapat kita simpulkan secara sederhana dan eksplisit, internet adalah sebuah jaringan komputer yang terhubung secara global dan berfungsi untuk menghubungkan seluruh perangkat elektronik di dunia. Dan kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu manfaat internet. Di sini yang pertama adalah menjadi sarana konektivitas dan komunikasi. Internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet ini memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu singkat meskipun terpisah jarak yang sangat jauh. Seperti mengirimkan email, melakukan panggilan suara atau video kepada siapapun di dunia dengan internet. Kemudian manfaat internet yang kedua adalah untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Untuk akses informasi ini, pengetahuan, dan edukasi, internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun dan berguna, sangat membantu di bidang pendidikan, sebab materi tentang berbagai ilmu bisa didapatkan di internet. Kemudian yang tiga adalah alamat dan pemetaan. Maksud di sini adalah internet dapat membantu pengguna untuk mendapatkan alamat atau mencari tahu lokasi di setiap tempat di dunia melalui peta dengan bantuan teknologi GPS atau mesin mencari seperti Google. Kita bahkan bisa menemukan rute tercepat ke lokasi tujuan. Kemudian manfaat internet yang keempat adalah kemudahan bisnis, yang mana internet memberi kemudahan pada dunia bisnis, melakukan jual beli dan transaksi. Internet bisa menjadi tempat untuk mengiklankan dan menjual barang atau jasa setiap saat kepada semua orang di dunia. Contohnya, internet juga memudahkan akses ke rekening bank, melakukan transaksi, dan mengirimkan uang. Banyak layanan yang memungkinkan untuk mengetahui dan membayar tagihan secara elektronik. Internet juga memungkinkan untuk belanja online. Kita dapat menemukan produk yang diminati tanpa harus ke toko langsung. Kemudian manfaat internet yang keempat adalah kemudahan sarana kelima adalah sarana hiburan. Karena internet memberikan akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game secara online. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu awal mula atau sejarah internet di dunia. Bermula dari Departemen Pertahanan Amerika membentuk suatu jaringan komputer yang disebut ARPANET
untuk memungkinkan personil militer dan peneliti sipil bertukar informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Melalui proyek ARPA, Advanced Research Project Agency, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis Unix dapat dilakukan komunikasi dalam jarak tak terhingga melalui saluran telepon, yang mana diperkenalkan pada Oktober 1072 pada tahun 1972. Pada tahun 1981 hanya 231 komputer. Di tahun 1986 bertambah menjadi 2.308 komputer dan 1,5 juta komputer pada tahun 1998. Karena komputer sendiri akan menjadi alat pendukung dalam sarana komunikasi melalui media internet. Pada awal tahun 1980, jaringan ARPANET karena sudah diberhentikan diubah menjadi TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dilanjutkan kembali dan dibiayai oleh NSF atau National Science Foundation bekerja sama dengan CSNet atau Computer Science Network, yang mana berubah nama menjadi NSF-Net. Nah, pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS mulai digunakan dan pada tahun 1990 ARPANET mulai dibubarkan, tapi internet terus dikembangkan. Pada tahun 1990 ditemukan sistem World Wide Web atau WWW yang mampu menampilkan informasi berbasis grafis pada internet, yang mana hingga pada tahun 1980-an ini internet mulai masuk di Indonesia. Baiklah, langsung saja masuk ke poin yang keempat, yaitu sejarah internet di Indonesia. Dimulai dari tahun 1986 hingga 1987, berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Klub ARC ITB di tahun 1986. Dengan hanya model pesawat transceiver HF-SSB Kenwood TS-430 milik Harya Sudiratama dengan komputer Apple II milik Ono W. Purbo dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudiratama dan lain-lain. Kemudian di tahun 1990 berawal dari mailing list pertama, yaitu Indonesians@janus.berkeley.edu, diskusi-diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroups.co.mailing list. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Sehingga pada tahun 1992 sampai 1994, teknologi paket radio TCO atau IP yang diadopsi oleh rekan-rekan PPPT kemudian 8, UI, dan ITB, yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net, yang mana AMPR-Net, Amatir Packet Radio Network, yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain ampr.org dan IP 44132. Kemudian tahun 1994 sampai 1995, ISP komersial pertama, Indonet, mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulanya memakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client Pine pada server AIX. Kemudian di tahun 1995 hingga sekarang, akhirnya akses internet di Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan penggunaan internet di Indonesia
di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta, dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Yang mana di tahun 2022 ini lebih dari 111 juta penduduk di Indonesia telah menggunakan teknologi internet ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih pemaparan materi terkait dengan sejarah internet baik di dunia maupun di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.